Melalui kerjasama antara industri pesawat tempur Indonesia dan Korea Selatan yang nantinya akan dilakukan transfer of teknologi terhadap Indonesia, KF-21 Boramae akan jadi proyek luar biasa bagi Indonesia demi untuk terus meningkatkan alutsista dan kemampuan tempur Indonesia sebagai salah satu kebutuhan esensial bagi TNI Angkatan Udara. Selain itu, kerjasama proyek pesawat tempur KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri pertahanan dalam negeri. Sebab Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki proyek pesawat tempur KF-21 Boramae. Namun, walaupun anggaran proyek pesawat tempur ini terbilang cukup mahal bagi Indonesia, tetapi setidaknya dengan adanya proyek pesawat jet tempur KF-21 Boramae adalah menjadi batu loncatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk membuat sendiri pesawat jet tempur melalui transfer of technology terhadap Indonesia. Sementara itu, Indonesia sendiri dalam kerjasama pesawat tempur ini diklaim berinvestasi cukup besar terhadap proyek pesawat jet tempur KF-21 Boramae. Sebab Indonesia harus menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yaitu senilai 20 triliun rupiah untuk mendapatkan teknologi dan 40 unit KF-21 Boramae yang nantinya akan mengudara di Indonesia pada beberapa tahun ke depan. Selain itu, dalam proyek berskala besar ini, Indonesia sendiri akan membayar dengan sistem mencicil selama 5 tahun ke depan, dimulai pada tahun 2021 lalu dengan sebagian menggunakan komoditas ekspor atau kekayaan hasil bumi Indonesia. Jika proyek ini tepat waktu, Indonesia nantinya akan membayar lunas pada tahun 2026 mendatang dan sekaligus melakukan produksi massal pesawat jet tempur KF-21 Boramae untuk Angkatan Udara Indonesia. Selain itu, melalui kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dengan melalui transfer of technology, nantinya Indonesia tinggal menerima dan membuat sendiri pesawat tempur KF-21 Boramae melalui industri pertahanan dalam negeri. Melalui kerjasama kedua negara tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika proyek KF-21 Boramae memang sangat penting bagi Indonesia dan Korea Selatan. Sebab pesawat tempur ini selain memiliki teknologi masa depan dan dilengkapi dengan berbagai misil atau rudal yang akan digotongnya. Pesawat tempur KF-21 Boramae ini akan dilengkapi dengan drone Kaori X yang dapat melengkapi sistem persenjataannya di udara dan menggandakan kemampuan tempur pesawat KF-21 Boramae di medan pertempuran udara. Sementara dalam kutipan sumber media informasi terkait, yaitu shipheartmedia.com, saat ini Korea Selatan melalui Agency for Defense Development telah membuat pesawat nirawak atau drone tempur Kaori X yang nantinya akan melengkapi pesawat tempur KF-21 Boramae dalam bermanuver di udara saat menghadapi musuh. Untuk progres Kaori X ini sendiri dikabarkan sudah mencapai 70%, di mana ia juga telah melakukan uji coba penerbangan untuk terus meningkatkan drone Kaori X sebelum nantinya digunakan pada pesawat tempur KF-21 Boramae. Selain itu, perusahaan Korean Air yang masuk dalam program ini bersama Universitas Inha saat ini tengah mengerjakan material anti radar bagi drone Kaori X. Selama 10 tahun terakhir, kami telah bekerja sangat keras di berbagai sektor, seperti perancangan dan pembuatan UAV, pengujian penerbangan, dan peningkatan kemampuan siluman terhadap Kaori X sebagaimana kutipan Aju Daily yang diungkapkan salah seorang dari perusahaan UAV Korean Air. Di sisi lain, industri pertahanan DAPA Korea Selatan juga akan melengkapi KF-21 Boramae dengan rudal siluman jarak jauh, rudal udara ke darat jarak jauh, hingga rudal jarak sedang yang terus dikembangkan dengan tujuan memiliki kinerja siluman yang unggul dan jangkauan yang lebih jauh daripada rudal serupa di negara-negara maju di dunia, ujar Kementerian Pertahanan Korea Selatan dikutip dari Newsys.
Selain itu, berdasarkan hal tersebut sebagai sistem senjata generasi masa depan dengan kemampuan serangan presisi terhadap tujuan strategis utama, diharapkan dapat dioperasikan oleh KF-21 di masa yang akan datang sebagai kekuatan utama pesawat tempur ini. Dengan performa yang unggul dan biaya rendah terhadap pesawat tempur KF-21 Boramai dibandingkan dengan Taurus, tentunya ini akan menjadi lampu hijau untuk ekspor terhadap negara peminatnya. Selain itu, karena pesawat jet tempur KF-21 Boramai dipastikan terbang perdana pada tahun 2022 ini, pasca uji terbang darat pada Januari 2022 kemarin, Indonesia rupanya semakin serius menatap pesawat tempur KF-21 Boramai untuk terus memperkuat pertahanan armada tempur udara Indonesia melalui industri pertahanan dalam negeri yang nantinya akan dilakukan transfer of technology. Selain itu, pada uji coba darat yang dilakukan pada pesawat tempur KF-21 Boramai yang dilakukan para pilot dari Angkatan Udara Korea Selatan, tentunya terlihat jelas jika perkembangan proyek pesawat tempur KF-21 Boramai yang akan segera mengudara di tahun ini. Sementara Korean Aerospace Diligensi saat ini sedang mempercepat pengembangan prototipe KF-21 Boramai, sebab pesawat tempur Korea yang dipromosikan oleh KAI adalah sebagai bisnis inti yang belum terlahir, sebagaimana kutipan deguru.co.kr. Di sisi lain, dalam evaluasi penerbangan dan uji kinerja injeksi yang dilakukan pada unit 3, dikabarkan jika 7 penerbang Angkatan Udara Korea Selatan ikut serta dalam evaluasi, yaitu uji coba darat pada pesawat tempur KF-21 Boramai. Dalam uji coba ini, Korea Aerospace Industry atau KAI mengungkapkan pendapat para pilot Angkatan Udara Korea Selatan usai dilakukan uji coba darat pada pesawat tempur KF-21 Boramai. Adapun pendapat dari penerbang yang diperoleh melalui uji coba darat tersebut akan melalui tinjauan umum dan didiskusikan untuk menghasilkan bentuk kokpit KF-21 Boramai yang lebih optimal, ungkap KAI, sebab pesawat tempur KF-21 Boramai Indonesia diprediksi akan terbang perdana pada Juli 2022 mendatang.